Halo guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke Besti dan teman-teman sobat trader semuanya ya. Jadi kita lihat-lihat dulu sebelum kita bahas Bitcoin, karena ya mungkin ada yang pro dan kontra juga dalam bahasan Bitcoin, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting aku pakai trading plan aku sendiri guys ya. Aku tidak memaksa kalian ikut atau gimana ya, nggak ada dipaksa, nggak ada disuruh juga. Dan ya DOR sekali lagi ya, semua DOR ya, karena ini trading plan aku ya. Tentu aja yang pakai itu aku, bukan kalian gitu kan. Nah jadi per hari ini tanggal berapa ya, tanggal 24 ya, Bitcoin sudah melaju ya. Jadi tadi malam udah pasang beberapa spot long ya, long juga pasang long maksudnya. Dan ya kalau kita perhatikan Bitcoin udah di angka 42.000 sekian, Ethereum 3.000-an, BNB 407, mentok-mentok kemarin 410, dan kebanyakan dalam 24 jam terakhir tuh hijau gitu kan. Nah ada nih kemana apa bang? Nah ada ini lagi ada apa ya, lagi ada bukan giveaway, ada presale ya, presale pakai token ada. Jadi wajar aja ngepam gitu kan, nggak biasa-biasanya ngepam tiba-tiba ngepam gitu kan. Nah yang lain juga kayak Avax, lagi Avax Summit di Barcelona ya teman-teman ya, tanggal 24 ini ya, gila parah ini. Kemudian Solana dan yang lain sebagainya. Oke jadi kalau dilihat-lihat si Luna sama si Solana ini harganya udah kurang lebih ya. Jadi kelihatan sih yang kalau Luna jauh lebih unggul untuk saat ini, oke? Nah, jadi itu aja sih yang bahasan aku tentang top 10. Nah, si Polkadot kemarin udah breakout, udah naik lalu balik lagi guys ya. Jadi dia belum ada itikat baiknya untuk naik lebih jauh gitu, oke? Kita bahas Bitcoin, kira-kira di mana? Nah, apakah aku sudah nge-short? Ya jawabannya adalah belum guys ya. Bagian nanya, "Bang, lu nge-short nggak?" Ya, bakal nge-short tapi belum nge-short gitu. Oke, kita udah masuk di chartnya. Nah, jadi pertanyaannya ya, pertanyaan kalian ya, sampai berapa Bitcoin bang gitu kan. Nah jadi kalau ini time frame gede, sekali lagi ya, aku main di multiple time frame. Jadi aku di time frame kecilnya yang di riak-riaknya aku bisa profit, nanti di endingnya juga aku bisa profit karena short ya, karena ETF down gitu. Nah kalau ini ya ada tanda-tanda rejection guys ya, soalnya dia udah hammer ya di situ ya, invert hammer ya, kebalik. Nah bisa jadi itu adalah pattern rejection. Jadi apakah nggak ke tanda tanya ini ya, kalau aku expect kan masih ke 44.000 gitu ya. Kenapa ya dia bakal nge-weak atau gimana ke 44.000 kayak gini nih ya, kayak wave yang kedua nih gitu kan. Nah bisa jadi kayak gitu guys ya. Nah tapi aku masih nunggu di sini ya, aku nggak mau ceroboh, mana tahu tiba-tiba udah di short, udah beli ETF down, malah kesini kan lumayan sayang gitu ya. Mending kita belinya udah tunggu di sini aja, baru sampai turun gitu ya. Nah kalau ini kan udah memang kelihatan dari indikatornya udah nggak bener gitu kan, kalian bisa lihat ya. Di sini ada bear div, oke kita kasih warna merah, bear div. Kemudian di sini nggak tahu ini udah oversold kayak gimana, overbought kayak gimana, masih dipaksa ini, biarin aja lah, kita tunggu waktunya aja turun, soalnya udah indikator kayak gitu udah nggak bisa kita paksa, jadi kita berfokus pada satu aja yaitu RSI. Nah jadi sekalian ya aku tambahin MA ya, MA 200 ya, exponential moving average. Nah kita ganti jadi MA 200 guys ya, input range nya kita bikin di 200. Nah oke, di AMA 200 sebenarnya pas banget sih di area 44.000 gitu kan. Jadi aku expect ya, aku masih expect di dailynya dia bakal ke situ guys. Tak baru terjun lagi gitu. Ya, aku masih expectnya tuh kayak gitu. Tapi kita lihat aja dulu, ini kan bentar lagi candle baru ya. Sekalian jam berapa nih? Jam 11 gitu kan, kita lihat candle, new candle. Ya, apakah arahnya terjun atau gimana? Tapi yang jelas open aja hari ini the minus. Gitu. Yang hari ini opennya dari minus apa? 0, berapa gitu. Nah ini marketnya open, jadi hari ini tuh opennya the minus dari jam 7 ya, opennya itu jam 7 ya. Kalau market crypto Indonesia itu open daily-nya per jam 7 gitu. Sebenarnya bukan open daily, reset daily lebih tepatnya ya, karena dia kan opennya 24 jam. Nah jadi kalau teman-teman lihat performance-nya,
Oke, jadi sekarang masih nge-buy ya. Di sini teknikalnya masih kelihatan nge-buy, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, tapi hati-hati ya. Nah, kalau aku udah waspada soalnya udah kayak gini, dan ini RSI-nya levelnya belum tinggi-tinggi amat, masih di 57 gitu loh. Cuman ini ya sih yang menjadi wow serem-serem gitu. Nah, jadi untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah satu, ya kan banyak nih yang udah main feature, yang mau nge-short itu tengok tengok pucuknya. Usahakan kalau kalian ambil itu dapatnya yang gini guys, yang pucuk-pucuk kayak gini. Ya, jadi gimana cara lihatnya bang? Ya gimana caranya ya di time frame 15 menit. Itu ketahuan pola accumulation pace ya. Accumulation pace, distribution pace itu kelihatan. Nah, kayak gini, ini udah ini parah nih, udah short banget harusnya ini. Kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat ya, RSI-nya gimana ini guys ya. Sampai lewat jalur sampai bentuk 2 kali. Nah, ini udah bisa short. Harusnya itu udah profit. Coba kita cek ya, misalnya kita entry nih dari atas ini kan, soalnya dia pucuk-pucukan gitu guys. Nah, kesini aja udah 1%. Kalau kali 125 udah 125 kali. Ini bentar doang ya. Ini time frame 15 loh ya. Nah, ini bisa aja cepet gitu ya. Nah, jadi ya kalian perhatikan lah. Nah, ini 1 jam juga udah dead cross dah. Udah Udah dead cross dan udah nunggu turun. Nah, ini ada resist yang sekarang pasti jadi support gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah mampu support ini menjaga? Nah, jadi itulah yang akan kita waspadakan. Soalnya ini udah pasti shooting star sih, harusnya udah shooting star ya. Jadi ingat kalau shooting star beberapa candle ke depan itu pasti merah gitu kan. Ini kalau nggak percaya nih kita cek ya guys ya. Kita cek di internet pola shooting star ya. Pola shooting star. Nah, ini pola shooting star, ada rejection merah yang besar yang gede. Nah, dan next candlenya arahnya ke bawah. Nah, bisa ya tahu ya shooting star ya. Nah, itu adalah pattern yang paling cocok sebenarnya untuk kita mendeteksi nge-short untuk lebih panjang. Kenapa? Shooting star itu artinya ada volume buy yang teramat sangat, kemudian ada volume sell yang ternyata jauh lebih kuat daripada si volume buy tersebut, yang mengakibatkan pembalikan arah pada satu candle yang sama secara instan gitu ya. Jadi nggak bertahap, misalnya ini candle merah hijau, kemudian next candle baru merah, nggak, dia per candle. Ini kan habis hijau nih, dibanting hijau parah nih guys ya sampai atasnya, baru terjadinya high pressure volume sell yang mengakibatkan pembalikan arah. Nah, jadi diwanti-wanti kalau ini tuh shooting star ya, artinya bisa enak nge-short gitu kan untuk beberapa saat ke depan, untuk beberapa candle ke depan, untuk beberapa momentum ke depan. Dan aku nggak tahu ketika video ini dirilis ya. Nah, ini udah jam 11 ya. Nah, kita lihat next candle-nya. Aku nggak tahu ketika video ini dirilis apakah masih sama pergerakannya atau tidak, tapi yang jelas untuk saat ini, untuk saat aku nganalisa sekarang, ini pergerakannya nih kayak gini. Oke, bisa aja ketika video ini diupload udah berbeda, bisa ya, semua itu bisa. Oke, nah kira-kira gitu aja sih ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga cuan semua ya. Jadi pandai-pandai aja, dan jadi intinya aku bilang hati-hati ya, karena ya kita punya wave ya, kita masih punya wave di sini. Dan semoga harapan aku sih ya kesini gitu ya, biarpun nggak ke 45 ya 44 lah, nggak apa-apa gitu kan. Oke, kira-kira gitu aja, and see you next video, bye bye.